Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan membuat tugas video presentasi dengan materi presentasi efektif, yaitu dengan tema Indeks Optimisme Indonesia tahun 2023. Nah, di sini presentasi ini menampilkan data dalam bentuk infografik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkenalan diri saya, dan yang kedua itu pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke perkenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Ramadhani dengan NIM 24303060030. Saya absen 16 di kelas 1A Teknologi Sipil Kampus Polim 5 PSDKU Lumajang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan, yaitu apa sih itu optimisme. Optimisme sendiri yaitu sikap mental atau pandangan hidup kita yang cenderung melihat sisi positif dari suatu situasi dan meyakini bahwa hasil yang baik lebih mungkin terjadi dibandingkan hasil yang buruk. Seperti ukuran atau yang menggambarkan tingkat keyakinan kita dan harapan di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, untuk optimisme sendiri itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi, yang kedua ada kondisi sosial dan ekonomi, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang keempat situasi global. Nah, orang yang optimis cenderung lebih percaya diri, gigih, dan memiliki harapan baik untuk masa depan. Selanjutnya, ini adalah data Indeks Optimisme Indonesia tahun 2023 yang saya ambil dari survei yang dilakukan oleh Good Start dan Populix dengan skala 1 hingga 10 ini. Nah, di sini tertera Indeks Optimisme Indonesia tahun 2023 sebesar 7,77. Dimensi dengan indeks tertinggi adalah pendidikan dan kebudayaan, sementara yang terendah adalah politik dan hukum. Nah, berarti yang tertinggi adalah ini dengan angka 8,55, dan yang terendah adalah politik dan hukum dengan angka 5,72. Pastinya dari berbagai dimensi ini pasti ada penurunan yang signifikan, tapi ini data di tahun 2023 saja, teman-teman. Untuk itu, analisis indeks ini di kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan dasar 8,38 ini. Contoh kasusnya itu di beberapa daerah ada program bantuan sosial seperti BPNT dan program keluarga harapan. Nah, contohnya di keluarga saya itu ada mengikuti program bantuan keluarga, program keluarga harapan yang membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga dampaknya banyak keluarga merasa lebih optimis karena kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar ini adalah stabilitas harga bahan pokok. Yang kedua yaitu program bantuan sosial yang efektif, dan yang terakhir akses terhadap air bersih dan listrik yang lebih luas. Dan yang kedua yaitu ekonomi dan kesehatan.
Untuk ekonomi dan kesehatan ini dengan skor 8,31. Contoh kasusnya itu banyak startup dan UMKM pesat setelah pandemi, terutama di sektor digital atau e-commerce. Contohnya platform seperti Shopee, Grab, dan Tokopedia itu kan membantu banyak orang mendapatkan penghasilan tambahan, baik sebagai penjual maupun pekerja lepas. Untuk di bidang kesehatan sendiri, ada Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau KIS dari BPJS Kesehatan. Nah, program ini membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau dan lebih efektif tentunya. Jadi lebih bisa meringankan pengeluaran keluarga. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang kedua, kemudahan akses modal bagi UMKM. Dan yang ketiga, layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Yang ketiga ini yang tertinggi yaitu pendidikan dan kebudayaan. Contoh kasusnya itu di tahun ini 2023, banyak sekolah dan universitas menerapkan sistem pembelajaran hybrid, online dan offline, sehingga akses pendidikan ini jaringannya lebih luas dan lebih mudah diakses. Program Kampus Merdeka juga dari Kementerian Pendidikan juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk magang di perusahaan ternama. Selain itu, banyaknya konser musik, pameran festival, juga penghargaan film seperti Festival Film Indonesia itu bisa membuktikan bahwa masyarakat semakin menghargai budaya nasional di Indonesia, seperti itu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi itu digitalisasi pendidikan dan program beasiswa. Yang kedua, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dan yang terakhir, dukungan terhadap industri kreatif dan budaya lokal. Dan yang keempat yaitu kehidupan sosial, yang ini dengan skor 7,87. Contoh kasusnya itu munculnya gerakan sosial seperti gerakan 1 juta masker atau solidaritas pangan selama pandemi. Nah, contoh kasus ini membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia memiliki solidaritas yang tinggi untuk saling membantu tiap masyarakatnya. Banyak komunitas dan organisasi juga, organisasi pemerintah yang membantu kelompok rentan seperti penyediaan makanan gratis dan kaum duafa. Faktornya sendiri yaitu tingginya semangat gotong royong dan solidaritas. Dan yang kedua, penggunaan media sosial untuk kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakatnya sendiri terhadap pentingnya kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu yang terendah, politik dan hukum. Contoh kasus itu seperti penundaan pemilu di beberapa daerah atau korupsi pejabat daerah. Pejabat daerah negara sering menjadi perbincangan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Jadi tingkat optimisme itu menurun. Contohnya seperti kontroversi revisi UU KPK dan beberapa kasus suap pejabat tinggi membuat masyarakat skeptis terhadap penegakan hukum yang adil. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, kasus korupsi yang merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, kualitas sistem peradilan dan kebebasan pers. Nah, begitulah penjelasan Indeks Optimisme Indonesia tahun 2023 versi saya. Yang
Selanjutnya yaitu kesimpulannya sendiri. Berdasarkan data yang telah saya bacakan tadi, yang telah saya diskusikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat optimisme masyarakat Indonesia cukup tinggi dengan skor 7,77. Dan yang kedua, pendidikan dan kebudayaan menjadi dimensi paling optimisme 8,55 ini. Sedangkan politik dan hukum menjadi yang terendah dengan skor 5,72. Dan untuk faktor utamanya yang mempengaruhi indeks ini adalah stabilitas ekonomi, akses terhadap pendidikan, kondisi sosial, serta kepercayaan terhadap sistem politik dan hukum. Nah, begitulah presentasi versi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kue, jangan lupa membawa tas belanja. Tetap optimis, jangan berputus asa. Indonesia maju, rakyat sejahtera. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.